Selamat pagi semuanya. Kita bisa katakan tema Tuhan kita, Kucinta keluarga Tuhan, terambil dari Mazmur 128. Mari kita buka bersama-sama. Ayat 1 sampai 6 kita akan baca bersama-sama saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar menjadi dasar pijakan kita selama satu bulan ini untuk kita menemukan bahwa dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga kita, sesungguhnya ada satu hal yang sangat indah dalam hidup ini. Bersama-sama dengan keluarga kita, kita semua diberkati, seluruh anggota keluarga saya dan saudara. Saya mengambil tema Kucinta keluarga Tuhan. Saya berharap satu bulan ini kita akan semakin mencintai keluarga kita. Mungkin kita pernah mendengar rumah pasangan di koyo rokok, ya, terjadi banyak hubungan di dalamnya. Anak-anak mungkin tidak betah di rumah itu, suami tidak betah, istri tidak betah, ya. Anak-anak cari tempat yang lebih nyaman. Mungkin kita pernah mendengar anak orang lain bilang kepada anak kita, "Omah kok PHO suasana nih," gitu ya. Dulu teman akrab kami bilang kepada orang tua saya, "Memiliki PHO apa dia dalam ini adem." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui tulisan Paulus pada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 14 memberi judul kesusilaan hidup dasar dalam keluarga. Kesusilaan hidup dasar di dalam keluarga. Alasan Paulus menulis surat ini adalah munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Jadi Paulus menulis surat ini karena ada ancaman yang akan mempengaruhi dasar-dasar keimanan orang-orang percaya yang ada di Kolose ayat 8 dari pasal yang kedua. Dari Kolose pasal 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menamang kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebelum kita bicara banyak jauh tentang bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan itu bagaimana keluarga yang siap dipakai oleh Tuhan itu bagaimana, ya. Bagaimana supaya saya menemukan keluarga-keluarga yang peduli akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini pagi sore kita akan bicara dasar-dasar keberadaan kita sebagai manusia baru yang sudah ada Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru saat ini harusnya dan saudara cermati. Ini pijakan yang tepat untuk saya dan saudara melihat kembali, baik suami, istri, anak-anak. Kita semua adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kehidupan dalam keluarga saya dan saudara dipengaruhi
ngarep lawak iki kang Diono atau pasano pohon iki gitu ya. Pasano gambar iki. Ada pertanyaan di saudara. Buat itu setia orang baptis, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan itu. Ya, kemudian ada seorang hamba Tuhan dari wilayah Jawa Timur juga, ya, untuk main kuda, ya. Kemudian bapak ini bilang, kok suasana rumah ini kok tidak enak kok, nenek opo dia. Kita ini dengan keyakinan yang bicara lantang. Nah, rumah itu ada gambarnya Tuhan Yesus kok, pakai kuda. Ya. Rumah itu ada gambarnya Tuhan Yesus. Orang Kristen itu identitasnya ada gambar Tuhan Yesus. Bukan saleh orang itu gambar Tuhan Yesus lainnya. Kita ada mendengar seperti ini kita. Ada efek dan pengaruh tidak kita pasang gambar Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Ini ada gambarnya Tuhan Yesus, keluarga kita akan bahagia dengan Tuhan, amin. Hati-hati kita. Hati-hati. Ada banyak perkara dan banyak hal yang saya dan saudara terima dalam kehidupan ini. Entah kita sebagai suami, entah kita sebagai istri, entah kita sebagai anak-anak. Makanya Paulus menuliskan pesan ini kepada orang-orang percaya di sana, kepada keluarga orang percaya dari Kolose, gereja Tuhan di Kolose, supaya mereka hati-hati. Jangan ada yang menaruh kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Sekarang ini kita perlu hati-hati. Ya, keluarga adalah bentukan Allah. Keluarga adalah bentukan Allah. Kita tidak boleh main-main bersama-sama dengan bentukan Allah itu. Bapak saya itu wis wani menang aku. Wis wani menang sampun. Siap, ya wis siap. Ono lama diri ngomong diri bapak aku nggih santai. Penting niat iki kurang apik. Ya. Ora dijawab kok banget. Wong ya kalau ini ngamar ya kan. Salah besar ya. Pede saja, yakin saja. Walaupun masih panjang yang harus saya dan saudara jalani dalam kehidupan ini. Tapi mari kita belajar pada saat ini. Dan tulisan Rasul Paulus, apakah kesusilaan hidup dasar dalam keluarga kita sungguh saya dan saudara bisa praktikkan dalam hidup bersama-sama di dalam keluarga saya dan saudara. Orang dapat menunjukkan suatu realitas bagaimana Kristus hidup dalam kehidupan kita yang harus nampak dalam perilaku Kristen kita. Kalau kita mengklaim diri bahwa kita orang Kristen, orang yang sudah dibereskan segala dosa-dosa pelanggaran dan mengenalkan manusia baru, ada putih baru yang diberikan oleh Allah, dan kita mengupayakan selalu bertumbuh dan bertumbuh terus. Sama dengan jelas baptisan, kalau sudah percaya Yesus, fokus kamu adalah bagaimana kamu harus menumbuhkan terus kehidupan keimananmu bersama Kristus hingga menghasilkan keluar yang lebat sekali. Dan itu menjadi berkat bagi siapapun. Nanti kamu sudah berkeluarga menjadi berkat bagi keluargamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, realitas Kristus harus nampak dalam perilaku hidup Kristiani kita. Realitas Kristus juga harus nampak dalam
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita membangun keluarga bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kita membangun sebuah keluarga bukan Allah karena yang membentuk itu seumur hidup saya dan saudara. Sampai maut yang memisahkan apapun yang terjadi di dalamnya. Saya dan saudara harus tetap mampu menunjukkan realitas Kristus yang hidup dalam kehidupan kita melalui hubungan antara kedua keluarga. Makanya harus ada kelahiran baru. Saya senang membaca dari Kristen karena menekankan dalam menjadi pasangan yang sepadan, indah dan setia. Enak bisa dibawa dalam satu pemahaman konsep yang sama, dasar yang sama akan kebenaran firman Allah sebagai pijakan mereka berdua untuk menyatakan diri di hadapan Allah untuk menjadi satu. Walaupun keberbedaan itu ada, jelas laki, perempuan, betul. Harus menemukan kesamaan dan bisa. Saya dengan dua betul banget, betul. Bawa ayu, bawa cakap. Amin. Betul. Pak Wan ayu dah. Itu betul. Yang bisa menyatukan adalah saat kami sepakat bersama-sama meyakini penyatuan kami oleh karena Allah dan Yesus Kristus. Harus mengingatkan orang-orang percaya di sana, orang-orang yang sudah mengerti pengajaran dari Paulus. Dia mau sampaikan diri. Karena itu bagi karena dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ada 3 hal yang harus saudara nyatakan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Saya dan saudara dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita harus mematikan tabiat duniawi. Karena itu mendatangkan murka Allah. Sadari itu. Jadi kalau ini dasar pijakan saya dan saudara membangun sebuah keluarga. Yang sudah berkeluarga kembali ingat ini. Yang belum dan mau menjalani kehidupan bersama-sama dengan pasangan, lihat ini. Apakah saya dan saudara sudah mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi? Saya menekankan dua pembinaan kami. Pertobatan yang sebenarnya itu adalah saya dan saudara mematikan kedadian. Pertobatan dulu, waktu saudara percaya Yesus, apakah betul-betul pertobatan yang mematikan kedadian atau ada pertobatan menyesal atas segala dosa-dosa dan melihat Kristus membereskan aku mau ke sana. Pertobatan kedadian harus terus saja saudara terjadi. Sekalipun kita ini manusia rohani, Allah masih menempatkan kedadian dalam hidup kita. Ada orang Kristen yang masih fokus kepada materi, ada. Ada orang Kristen yang masih fokus akan kedudukan, ada orang Kristen yang masih fokus dengan jabatan-jabatan apapun. Ada. Kalau saya dan saudara memahami ini bahwa Allah harus mematikan tabiat duniawi, suami dulu, rumah ada gampang. Orang yang dulu dan bersuci kok, ya begini, bersuci kok ini, kosong, bersuci kuat, ngerti apa enggak? Menyatakan saat saudara dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita bukan saja orang percaya, bukan saja orang
Kalau saya orang percaya, ditempatkan di dalam keluarga, karena saya percaya waktu itu saya tak melakukan, aku ngerti saya ini, aku dari putra Pak Bagio, ini caranya aku tidak berperilaku sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga Bapak Sugeng. Ngerti, bukan saja menjadi orang percaya harus bebas dari dosa, tapi orang ngerti kapasitas kebutuhan teman di dalam keluarga. Saudara kita kasih dalam Tuhan, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita saudara. Poin yang kedua yang saya katakan, kita belum mengerti benar bahwa ada satu hal yang melekat dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku punya tempat. Aku harus bisa menjelajahi tempatku, memenangku, ngerti. Ya, kalau saudara mau memenangkan dalam bisnis selesaikan, sudah dari area wilayah yang akan saudara jalan, kekuatannya, bagi masyarakatnya, ya dianalisa, sudah dianalisa. Ini masyarakat ini, ya tempatnya belum ini, pendapatan kapita belum ini, dianalisa. Kalau sudah masuk, kalau sudah apapun, tawarkan. Kalau kita tidak bisa mengenali area kita, ya. Wah ini petunjuk nanti ada lagi, ya tadi bilang pakil dengan siapa itu? Kita apa itu? Masing-masing pasti ada yang melihat. Ya saya reporter dia menang tahu berapa kali, kemudian pernah kalah, dan detail, dia kalah. Oh kalau ini di sini. Ada semua. Warga sepak bola yang memang dia pemain gelandang ya, gelandang kalau kos-kosan, ya fisiknya lemah. Kalau sayapnya kalau nggak iso, menjaga tinggi nggak iso. Kita sekarang ada dan itu pasti juga sama saudara. Kita harus memahami dengan tepat posisi saya dan saudara. Yang pertama dasar yang pertama kita harus tahu betul bahwa kehidupan aku saat ini adalah sebagai manusia baru harus mengalihkan takdir dunia ini. Kemudian kita harus membuangnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menanggalkan manusia baru yang terus mau diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Dalam hal ini adalah orang yang lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus membuang tabiat manusia lama kita karena akan menghambat pertumbuhan iman juga relasi dengan Tuhan dan sesama. Kalau saya dan saudara tidak mau membuang itu, kalau masih belum membuang itu, kita akan kamu berhubung. Wong Kristen kok kesuan, wong Kristen kok JN dusta, kok senangnya ini kejahatan. Tidak bisa saudara. Saudara akan merasa sakit sendiri juga, menjalani sakit saudara. Aku ngerti kebenaran dalam hidupku, aku sudah ditebus dan dibereskan. Aku manusia baru. Tapi kalau ini ya, rasa aku tak pengen orang menang saudara. Ada baru empat loh saudara, dosa. Menyembunyikan diri dari panggilan Tuhan. Ngerti langkah Tuhan, seperti burung. Merasa malu. Ini saudara. Banyak keluarga-keluarga yang selalu mulai berserang dalam musibah. Tidak bisa memastikan kedagingan, membuat tabiat manusia lama kita. Apalagi kemarahan itu belum marahan. Anak-anak belum mandi, belum tuai dalam, bahkan mandi ujung-ujung yang air. Bapak itu gede. Nenek langsung oke saudara. Bagus tak? Baik anak-anak. Bagus tak?
Sopos sampai rumah terus lewat tuh banyak banget disiapin uang kalau itu nggak rambukan ini aku sudah betul apa boleh pakai aja rasa dalam ya ada buku yang bisa mendengar dan sudah tidak seperti itu. Ya memang godaan manusia itu banyak. Ya ujian itu banyak. Anak-anak ujian saja berapa hari? 4 hari. Iya 4 hari selesai kan? Ya. Ujian hidup saja sudah pernah selesai. Apalagi kalau namanya dari sebagai pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah dari manusia baru dan anak Yesus. Kemudian ketika menenangkan sifat-sifat manusia baru, itu sebagai orang-orang mulia Allah yang diluruskan dan dikasihkan karena kata belas kasihan dan murah dasarnya. Mengenalkan sifat-sifat manusia baru di dalam Tuhan. Paulus mau ada identitas yang kuat. Itulah Tuhan percaya. Punya identitas saya sudah. Aku mau percaya kulit-kulit diubahkan. Aku harus terus-menerus bertumbuh. Isi hidup barang ini pakai sehat, pakai emosional, daripada emosional, mendengarkan, kok tak sama, ya? Daripada satu menanyakan dua macam enteng yang ini minat atau langsung supaya sudah ngobrol ada Singapura mau nyampe kok jadi ibu halo Bapak nyampe kerja siapa Bapak tanya gimana nyampe bosok ini sekarang tapi di paling doa banyak dulu rapi saya cuma ngepeng ya apa untuk nanam nyamuk ya daripada untuk capek lagi enak sekali mana ada minum gelas kecil terus tahu ini gelas tahu mana tekniknya untuk waktu mulai gelas dan mesti bagi saya ada berpulang dan tapi apa pun yang kita jelasin teknik enak kok habis itu kita itu punya apa beda saya jelaskan ke saudara saya karena betul ya aku perlu kata-kata kecil saudara kesadaran kita itu ya kita harus meninggalkan manusia bahwa kita marah harus ada jalan kita bermain beda dengan kita semua ya saya mungkin tahu bermain marah bermain minum ada gelasnya ini pada mengingatkan bisa menjadi persoalan besar dalam kehidupan. Ini perlu saja saudara jamaah. Dua kata kunci saudara. Dua kata kunci dari manusia baru. Yang pertama menandakan dari sembilan tadi. Yang kedua itu mengenakan. Dua kata kunci. Menandakan dalam bahasa aslinya ini berarti melepaskan. Ya. Seperti kayak orang berbuka baju lepas itu. Ditelepon. Nah, menandakan seperti itu. Apakah saudara siap melepaskan dan mengenakan dalam kehidupan kita sebagai manusia baru dalam keluarga? Bapak Kristen, Ibu Kristen, anak-anak Kristen. Dan ini pijakan. Oh, aku Bapak semesta baru mengenakan manusia baru. Dan berlaku baru Tuhan Yesus. Wah, dia seorang ibu menjadi ibu yang baru, manusia baru yang membuat Yesus. Aku juga anak
mematikan tabiat duniawi, membuat tabiat manusia lama, dan mengenalkan seperti ayat ke-10 tadi saudara, mengenalkan manusia baru yang terus menerus diperbarui oleh pengetahuan. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah saya dan saudara menyadari ini penting sekali dalam kehidupan kita, membangun sebuah keluarga? Dan di atas semuanya itu menandakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya bisa bayangkan kalau di dalam keluarga tidak ada kasih. Saya ingat sekali terhadap kakak saya. Pagi yang saya kuliah siang, ya pagi itu terus susu ya, karena dulunya baru lorong, ya, karena bapak kemudian pensiun atau lesnya sedikit, muridnya, ya kemudian dikurangi. Ya. Tapi kalau pagi nanti kakak saya itu kerja di samping kabupaten pada saat itu, ya, ada baju, ada jas, dia selalu bilang, kelemahan tidak kan, ya udah, aku kaki mereka ya jadi itu, kalau anak ini petani baik atau baik, dan kita berarti sesuatu ada tidak usah boleh lihat. Belajar dari situ ada seperti ada sudah. Ada seperti sebelum salam menikah itu kita kapal bisa dari dulu sudah sendiri ini sudah itu sudah. Kan sama kayak sudah. Dia kayak sendiri kosong kayak kemudian berarti itu kan tidak saya kalau tidur diajar ya merasa tadi di Bali saya ada di tangan ngerti apa dan ini baju di Bali ya masa panas sih dan nang gitu dari itu terus dewa ini lah itu pak jadi sangat itu dah itu bermanfaat nanti waktu bangun keluarga begitu. Nah ini yang harus kita saudara praktikkan dalam kehidupan kita. Berumah tangga itu berat. Tantangannya apa? Baik sudah baru menikah, sudah punya anak 1, anak 2, anak 3, atau anak 4, itu semakin berat. Dan kita dituntut untuk kita mematikan tabiat duniawi, membuat tabiat manusia lama. Anak sedih, anak budi-budi yang masih terpenuas ini lah. Paling dia musim-musim ini. Kalau baru-baru mau pada suwi baru langsung makan gila makanya saudara Tuhan, mari kenalkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dalam Korintus 13, kenalkan itu saja. Dalam manusia baru kita ikat dengan kasih. Dalam praktik kehidupan keluarga kita, mari saudara, bangun keluarga kita di atas fondasi yang kuat, di dalam iman. Bangun dasar fondasi yang kuat di dalam Tuhan untuk keluarga saya dan saudara masing-masing. Kemudian bangun relasi yang benar, ya, relasi yang benar. Tunduklah, ya, tunduklah, kasihlah dan taatilah. Ya, itu relasi. Ya, tunduk, kasihlah dan taatilah. Kemudian yang terakhir, miliki motivasi yang benar. Apapun yang perbuat dengan sebenar itu adalah seperti untuk Tuhan.
dan menang. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri dalam keadaan terjadi nikah itu susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, tetap mengasihi, tetap masih bisa melihat. Mana kalau ini sudah. Karena kalau saya banyak doa, coba ya, nek sehat malah tambah. Atau sebaliknya, tetap merawat mengasihi. Apa sudah meditasi bini ya Pak? Enak kalau itu saya di sini ya. Harus sibuk. Mesti agar kejadian itu terjadi kondisi datang dari soalnya laku dulu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dalam keluarga. Jangan ada sesuatu yang sepele, yang remeh-temeh. Tapi bisa membangkitkan manusia dunia kita, memunculkan tabiat manusia lama kita, dan akan merusakkan. Jadi coba milikilah kesusilaan yang benar sebagai firman Allah, termasuk Paulus dan jemaat Kolose, dan coba praktekkan supaya kita memahami manusia di dalam Tuhan, manusia di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam saudara Yesus memerintah dalam hati, itulah kamu akan bangkit menjadi satu dan bersyukurlah. Kasih pasti mengumpul. Biarlah kasih kita harus mengikat kuat kehidupan kita dalam keluarga. Kita percaya bersama-sama. Kasih pasti mengumpul.
menyatakan dalam realitas kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah keluarga kami. Jauhkan kami semua daripada yang jahat. Berkatilah rumah kami, jadikan mereka pancaran kasih dan pancaran berkah. Biar rahmat Tuhan dipenuhi. Hamba-Mu yang percaya perubahan firman-Mu tempat ini betul. Bila kiranya berkat daripada Bapa di surga dan kasih karunia dalam Yesus Kristus dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai mana. Dalam nama Yesus Kristus Allah menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai.